Sebelumnya kami terima kasih telah subscribe kanal ini. Sebagai hadiah buat like Anda, kami suguhkan drama yang sangat bagus ini. Drama tentang cinta dari seorang penyihir. Selamat mengikuti. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang gadis terkena kutukan. Setiap orang yang mendekatinya akan mengalami kematian secara misterius dan tragis. Seiring berjalannya waktu, rumor pun menyebar, dan dia mulai dikenal sebagai penyihir. Orang-orang pun menghindarinya sejauh mungkin. Di sisi lain, Dong Jin adalah seorang ahli analisis data yang sangat berbakat dan memiliki kepekaan luar biasa. Dengan hanya sekilas pandang, ia dapat menebak usia, kekayaan, bahkan seberapa sering seseorang datang ke kasino dengan tingkat akurasi yang hampir sempurna. Di dalam kasino yang penuh dengan berbagai macam orang, Dong Jin dengan cepat mengunci targetnya. Seorang pria berpenghasilan tetap yang mengenakan kemeja biasa dan jarang datang ke kasino. Saat ini pria itu berada di ambang kehilangan semua uangnya. Namun, alih-alih berhenti, dia justru semakin nekat. Melihat situasi itu, Dong Jin dengan tenang meminta seorang pelayan untuk mengingatkan pria tersebut bahwa kasino menyediakan penginapan dan makanan gratis, sehingga ia bisa beristirahat dan menenangkan pikirannya sejenak. Biasanya, tujuan kasino adalah mengosongkan dompet para penjudi dengan segala cara. Namun, Dong Jin memiliki sudut pandang berbeda. Ia percaya bahwa jika pelanggan kehilangan segalanya sekaligus, mereka mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Sebaliknya, dengan pengelolaan yang tepat, pelanggan bisa terus datang, yang pada akhirnya menguntungkan kasino lebih banyak. Ketua kasino mendengar pandangan unik Dong Jin dan sangat setuju dengannya. Para mitra bisnisnya juga menyetujui gagasan tersebut, menyebutnya sebagai bagian dari strategi cerah yang unik. Kecerdikan Dong Jin membuat ketua tertarik untuk berinvestasi dalam strategi ini. Namun, pada saat yang sama mereka melihat pria yang tadi diperingatkan, Dong Jin kini menjual mobilnya untuk mendapatkan uang lebih banyak. Ketua kasino hanya bisa menghela napas, menyadari bahwa kehidupan penuh dengan ketidakpastian. Keinginan manusia seperti jurang tak berdasar, sulit untuk dipahami. Sayangnya, dunia ini begitu kompleks sehingga tidak bisa sepenuhnya dipahami hanya dengan data semata. Saat hendak pergi, ketua kasino menyerahkan sebuah kartu nama kepada Dong Jin, mengundangnya untuk makan bersama di lain hari agar dapat berbicara lebih mendalam. Dong Jin bersiap untuk pulang, tetapi ia terkejut menemukan kaca depan mobilnya telah dihancurkan. Dia segera melaporkan kejadian itu ke polisi. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa pelaku memastikan nomor plat mobil Dong Jin sebelum merusak mobilnya. Dari situ, dapat disimpulkan bahwa pelaku kemungkinan menyimpan dendam terhadap Dong Jin. Namun, Dong Jin merenung dan merasa bahwa selama ini, dia selalu berbuat baik kepada orang lain dan tidak pernah memiliki musuh. Apalagi mengenali pelaku dalam rekaman tersebut. Karena mobilnya tidak bisa digunakan, Dong Jin terpaksa naik kereta bawah tanah untuk pulang. Saat baru saja duduk, ia mendengar seorang pria memanggil nama yang familiar, Mi Jung. Ia menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang pria mabuk yang sedang mengganggu seorang wanita, memaksa wanita tersebut untuk menerima cintanya. Pria itu menolak percaya pada rumor bahwa mendekati wanita itu akan membawa bahaya dan menuntut alasan yang masuk akal untuk penolakan tersebut. Beberapa siswa di sekitar mereka dengan iseng merekam kejadian itu menggunakan ponsel mereka. Ketika wanita yang membelakangi Dong Jin berbalik untuk menghadapi pria tersebut, Dong Jin tercengang. Wanita itu adalah Mi Jung, sosok yang telah menghiasi ingatannya sejak masa sekolah menengah. Pikiran Dong Jin melayang kembali ke masa lalu ketika ia sedang bermain basket di lapangan sekolah. Saat itu, ia tanpa sengaja melihat Mi Jung yang sedang makan bekal sendirian. Dengan potongan rambut pendek yang rapi dan wajah polos tanpa riasan, kecantikan alami Mi Jung memancarkan pesona yang membuat orang ingin mendekat. Sejak saat itu, Dong Jin sering memperhatikan Mi Jung dari kejauhan. Namun, pada masa itu, Mi Jung menjadi sasaran rumor di sekolah yang membuatnya selalu sendirian dan dihindari oleh teman-teman sekelas. Suatu hari yang hujan, Mi Jung lupa membawa payung. Seorang siswa bernama Jung Hwan yang kebetulan satu arah dengannya menawarkan untuk berbagi payung dan mengantarnya pulang. Saat hampir sampai di rumah, Jung Hwan dan Mi Jung berpisah.
Jung-wan meninggalkan payung untuk Mi-jung dan berlari menerobos hujan. Namun, tak lama setelah Mi-jung berjalan beberapa langkah, terdengar suara petir yang menggelegar. Tragisnya, Jung-wan meninggal secara tak terduga pada hari hujan itu. Upacara doa diadakan dengan mobil jenazah yang mengitari lapangan sebanyak 3 kali. Para siswa berbisik-bisik, sudah tak terhitung berapa kali insiden serupa terjadi di sekolah. Ketika kembali ke kelas, semua orang menghindari Mi-jung, seolah-olah menjauhkan diri darinya. Dong-jin, yang diam-diam memperhatikan Mi-jung, melihat air mata mengalir di wajahnya. Desas-desus mulai menyebar bahwa setiap kecelakaan yang terjadi di sekolah selalu terkait dengan Mi-jung. Sebelumnya, seorang siswa senior meninggal setelah disengat tahun besar dan saat itu Mi-jung juga berada di tempat kejadian. Orang-orang mulai percaya bahwa siapapun yang berhubungan dengan Mi-jung akan mengalami nasib buruk, seolah-olah terkena kutukan. Oleh karena itu, mereka diam-diam menjuluki Mi-jung sebagai penyihir. Namun, Dong-jin membela Mi-jung, menekankan bahwa tidak adil menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan rumor. Keberadaan Mi-jung di lokasi kejadian atau kedekatan insiden dengan rumahnya bukanlah bukti bahwa dia terkait dengan kecelakaan tersebut. Tak lama kemudian, sekolah mengadakan perjalanan wisata. Dong-jin, yang bertanggung jawab sebagai fotografer, melalui lensa kameranya menangkap momen Mi-jung yang duduk sendirian sambil membaca buku. Dengan gulungan film terakhirnya, Dong-jin diam-diam mengabadikan sosok Mi-jung. Saat sedang memeriksa foto-fotonya, Dong-jin melihat seorang siswa yang sekelas dengan Mi-jung jatuh dan kakinya terluka. Guru segera membawanya ke dokter. Mi-jung yang menyaksikan kejadian itu tampak ketakutan dan gemetar hebat, seolah-olah rasa takut menguasainya sepenuhnya. Setelah perjalanan berakhir, Dong-jin dengan tidak sabar mencetak foto-fotonya. Dia meneliti ekspresi Mi-jung di foto itu, seolah-olah mencoba memahami suasana hatinya, yang tampaknya dipenuhi kesedihan. Keesokan harinya, siswa yang kakinya terluka datang ke sekolah dengan bantuan tongkat. Saat melewati Mi-jung, dia menatapnya dengan penuh makna dan memperingatkan teman-teman sekelas untuk berhati-hati terhadap Mi-jung. Berbeda dengan yang lain, Dong-jin merasa iba pada Mi-jung. Melihat bangku tempat Mi-jung biasa duduk terkena terik matahari, Dong-jin meminta ibunya yang memiliki toko untuk menyumbangkan kanopi ke sekolah. Melihat Mi-jung duduk dengan nyaman di bawah kanopi, hati Dong-jin dipenuhi kegembiraan, seolah kanopi itu menjadi jembatan penghubung antara mereka. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat mereka naik ke kelas 3, seorang siswa laki-laki di kelas Dong-jin meninggal secara misterius. Desas-desus menyebar bahwa siswa tersebut sempat berbicara dengan Mi-jung di dekat apotek sebelum kejadian. Siswa itu berusaha membela Mi-jung, mengatakan bahwa kematian Jung-hwan yang tersambar petir hanyalah kebetulan. Tetapi Mi-jung segera memotong pembicaraan dan meminta dia untuk menjauh. Siswa itu yang tidak mau menyerah mengejar Mi-jung dengan sepeda. Namun, baru beberapa langkah mengayuh, dia tersengat listrik dari kabel yang jatuh dan meninggal di tempat. Insiden ini semakin memperkuat rumor bahwa Mi-jung adalah penyihir. Bangku tempat Mi-jung biasa duduk dicoret dengan kata-kata hinaan. Terjebak dalam cemoohan dan fitnah, pada suatu hari bersalju, Mi-jung menoleh ke arah sekolah untuk terakhir kalinya, sebelum pergi tanpa menoleh ke belakang. Dong-jin, yang sedang berada di kelas, terus memperhatikan punggung Mi-jung dengan cemas, menunggu bel pulang berbunyi. Dia bertekad untuk memberanikan diri dan mengatakan sesuatu yang telah lama dia pendam. "Halo, aku Dong-jin." Namun, sayangnya, setelah meninggalkan sekolah, Mi-jung tidak pernah kembali, meninggalkan penyesalan mendalam di hati Dong-jin. Bertahun-tahun kemudian, Dong-jin dan Mi-jung bertemu lagi. Dong-jin percaya ini adalah takdir dan diam-diam mengikuti Mi-jung turun dari kereta bawah tanah hingga ke kawasan perumahan. Di sana dia melihat Mi-jung memberi makan kucing-kucing liar dan mendengar Mi-jung bergumam pada kucing-kucing itu, "Terkadang aku merasa sangat lelah. Bisakah aku hidup tanpa bertemu orang lain?" Menyadari bahwa Mi-jung masih hidup dalam bayang-bayang kutukan, hati Dong-jin dipenuhi gejolak emosi. Dia mengikuti Mi-jung dari belakang hingga ke rumahnya. Setelah bertahun-tahun berpisah, pertemuan ini membuat Dong-jin percaya bahwa segala sesuatu memiliki makna, karena orang yang ditakdirkan untuk bertemu pasti akan bersua kembali di suatu saat.
Keesokan harinya, Dongjin mencari di internet tentang pria pengganggu di kereta bawah tanah. Dan benar saja, dia menemukan video yang diunggah oleh beberapa siswa. Dalam video tersebut, setelah Mi Jung turun dari kereta, pria yang mengganggunya berusaha mengejarnya, namun tiba-tiba memegangi dadanya dan jatuh tak sadarkan diri. Dongjin kemudian bertemu dengan temannya, Jong Hyo, yang bekerja sebagai detektif. Dia bertanya-tanya apakah di dunia ini ada orang dengan kekuatan aneh, seperti seseorang yang selalu membawa sial bagi tim yang didukungnya saat menonton pertandingan, atau orang yang selalu kehabisan barang tepat saat gilirannya tiba dalam antrean, atau bahkan orang yang membuat mesin rusak saat menggunakannya. Jong Hyo menganggap semua itu hanyalah kebetulan. Namun, Dongjin berpikir bahwa jika ada orang yang terjebak dalam hukum kematian yang mirip kutukan, mungkin ada cara untuk menemukan polanya dan memecahkan kutukan tersebut demi menyelamatkan orang itu dari nasib buruk. Dongjin kemudian bertanya, Jong Hyo, menurutmu, apakah di dunia ini ada penyihir? Dulu, Mi Jung adalah gadis ceria dengan senyuman yang menawan. Namun, nasib memperlakukannya dengan kejam. Insiden aneh selalu mengikuti langkahnya. Saat kecil, seorang bocah nakal memotong tali rambut Mi Jung, tetapi detik berikutnya, bocah itu jatuh ke selokan. Ketika seorang siswa laki-laki yang menyukai Mi Jung memberinya bunga, dia langsung tertabrak mobil setelah memberikan bunga tersebut. Saat itu, Mi Jung masih polos dan menganggap semua itu hanyalah kebetulan. Namun, saat memasuki sekolah menengah, seorang kakak kelas yang saling menyukai dengan Mi Jung berhasil diterima di Universitas Korea. Dengan penuh sukacita dia memberikan buku catatannya kepada Mi Jung, dan dengan tulus berkata bahwa dia akan menunggunya di universitas. Sesaat setelah memberikan buku catatan kepada Mi Jung, kakak kelas itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Mulutnya berbusa, dan tubuhnya kejang. Dengan ketajaman pengamatannya, Mi Jung menyadari bahwa gejala tersebut disebabkan oleh sengatan tawon besar. Setelah sembuh, kakak kelas itu meninggalkan desa untuk melanjutkan kuliah di universitas. Dan sejak saat itu, mereka tidak pernah bertemu lagi. Namun, di kelas mulai beredar rumor bahwa insiden yang menimpa kakak kelas tersebut terjadi karena berbicara dengan Mi Jung. Seorang siswa bernama Jung Hwan berusaha membela Mi Jung dengan memberikan sekotak susu dan menjelaskan bahwa kejadian itu hanyalah kecelakaan. Tidak ada hubungannya dengan Mi Jung. Pada hari ulang tahunnya, Mi Jung berharap menerima hadiah yang penuh makna dari ayahnya. Namun, sang ayah hanya memberinya sejumlah uang dan menyarankan agar Mi Jung mentraktir teman-temannya serta menjalin lebih banyak pertemanan di sekolah. Demi menenangkan hati ayahnya, Mi Jung berbohong bahwa dia memiliki teman-teman. Namun, nasib buruk terus mengikutinya. Saat jam pelajaran, seluruh 12 siswa laki-laki di kelas mengalami keracunan makanan. Sementara para siswi tetap sehat. Dipimpin oleh Dayun, para siswi menuduh Mi Jung sebagai penyebab insiden tersebut. Selain insiden keracunan, berbagai kecelakaan aneh terus terjadi di sekolah, dan sebagian besar korban adalah siswa laki-laki. Suatu hari yang hujan, Jung Hwan dengan tulus mengantar Mi Jung pulang. Sebelum berpisah, Jung Hwan memberanikan diri menyatakan perasaannya pada Mi Jung. Namun, siapa sangka, setelah berlari menjauh, 2 kali suara petir menggelegar, dan Jung Hwan tersambar petir hingga tewas. Mi Jung merasa bersalah yang mendalam. Dia berpikir bahwa jika Jung Hwan tidak berbagi payung dengannya, mungkin tragedi itu tidak akan terjadi. Sejak hari itu, beban rasa bersalah yang berat terus menghantui hatinya. Sejak saat itu, Mi Jung mulai takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat sekolah mengadakan perjalanan, seorang siswa laki-laki memberinya minuman dan ingin mengungkapkan perasaannya. Namun, Mi Jung segera bangkit dan memotong ucapannya, lalu berjalan menjauh. Tak lama kemudian, siswa itu mengalami cedera dan dibawa ke ruang medis oleh guru. Setelah insiden itu, serangkaian kejadian buruk terjadi tanpa henti. Di kelas seni, seorang siswa laki-laki melukai jarinya. Di kelas olahraga, ada yang terkilir pergelangan kakinya. Saat bermain bola basket, seorang siswa menabrak tiang besi. Di kelas tari, ada yang terpeleset dan terluka.
Para siswa laki-laki yang mengalami kecelakaan mulai menghindari Mijung, dan desas-desus tentang dirinya menyebar luas di sekolah. Dayun bahkan mengungkapkan bahwa ibu Mijung meninggal saat melahirkannya dan menyebutnya sebagai penyihir pembawa sial. Di tengah suasana yang penuh tuduhan itu, seorang siswa dari kelas Dongjin membela Mijung, mengatakan bahwa semua kejadian itu hanyalah kecelakaan dan tidak ada hubungannya dengan Mijung. Namun, Mijung mengabaikannya. Siswa itu pun pergi dengan sepedanya. Tetapi tak lama kemudian, tragedi kembali terjadi. Siswa tersebut tersengat listrik oleh kabel yang jatuh dan meninggal seketika. Peristiwa ini semakin memperkuat rumor bahwa Mijung adalah penyihir yang membawa kematian bagi siapapun yang mendekatinya. Semua orang mulai bergosip dan memperingatkan untuk menjauhi Mijung jika ingin tetap hidup. Dalam lingkungan yang penuh ketakutan dan stigma, Mijung tidak lagi menemukan tempat untuk dirinya di sekolah. Akhirnya, dia memutuskan untuk keluar dari sekolah dan mengurung diri di kamar, menolak keluar rumah. Ayahnya yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa putrinya yang pintar dan berprestasi tiba-tiba berhenti sekolah tanpa alasan yang jelas, merasa sangat terpukul. Untuk mencari kebenaran tentang apa yang terjadi, ayah Mijung pergi ke sekolah dan bertanya kepada Dayun. Dayun dengan jujur menceritakan bagaimana Mijung mendapat julukan penyihir dan semua penderitaan yang dialaminya di sekolah. Barulah saat itu, sang ayah menyadari betapa banyak rasa sakit dan ketidakadilan yang telah dialami putrinya. Dengan hati yang berat, ia mengambil barang-barang Mijung dan meninggalkan sekolah. Saat berjalan keluar, ayah Mijung melihat Dongjin, yang sejak awal tidak pernah percaya pada rumor tentang Mijung. Dongjin dengan tekun menggunakan alat untuk menghapus hinaan dan cercaan yang ditulis di bangku sekolah tentang Mijung. Melihat keteguhan hati Dongjin yang membela putrinya, sang ayah merasa sangat terharu dan berterima kasih. Ia memohon kepada Dongjin untuk tetap memegang kata-katanya dan suatu hari membersihkan nama baik Mijung. Namun, meski Mijung mengurung diri di kamar dan berharap semua orang melupakannya, rumor buruk tentangnya justru semakin menyebar ke seluruh desa. Ayah Mijung yang tidak tahan melihat putrinya menderita, pergi menemui para tetangga yang menyebarkan fitnah tersebut. Dengan amarah yang membara, ia memperingatkan bahwa siapapun yang terus menyebarkan fitnah akan menerima akibatnya. Sayangnya, setelah ayah Mijung pergi, para wanita penggosip tetap melanjutkan perilaku mereka. Beberapa dari mereka bahkan memperingatkan ibu Dongjin untuk menjauhkan putranya dari Mijung. Ketika sang ayah pulang ke rumah, ia melihat Mijung sedang memberi makan kucing liar dan meminta ayahnya membeli makanan kucing. Tidak ingin merusak suasana hati putrinya, ia pergi ke toko milik keluarga Dongjin untuk membelinya. Toko keluarga Dongjin sebenarnya menjual pupuk dan pestisida, bukan makanan kucing. Namun, karena merasa iba, ibu Dongjin memberikan sisa makanan kucing yang dibeli Dongjin sebelumnya untuk diberikan kepada Mijung. Meskipun merasa simpati, ibu Dongjin tetap menjaga jarak dari keluarga Mijung. Tidak lama kemudian, para siswa kelas 3 lulus. Dayun diam-diam meletakkan seikat bunga dan sebuah album foto di depan pintu rumah Mijung. Ketika Dongjin melihatnya, ia juga ingin memberikan bunga yang telah ia siapkan untuk Mijung. Namun, tepat saat ia melangkah mendekat, Mijung tiba-tiba membuka pintu. Dongjin yang terkejut menjadi gugup dan segera berlari pergi. Ayah Mijung membujuknya untuk melanjutkan belajar. Ia menjelaskan bahwa jika Mijung lulus ujian kesetaraan, itu setara dengan mendapatkan ijazah sekolah menengah atas, yang memungkinkan dirinya melanjutkan ke perguruan tinggi. Ayahnya berencana untuk menjual rumah dan tanah setelah panen kentang, lalu membawa Mijung ke Seoul agar bisa meninggalkan desa yang penuh dengan gosip dan fitnah. Dengan dorongan dari ayahnya, harapan Mijung perlahan-lahan kembali. Dia mulai membuka buku dan belajar dengan tekun. Ketika tiba saatnya panen kentang, Mijung merasa tidak tega melihat ayahnya bekerja sendirian, sehingga ia memutuskan untuk membantunya di ladang. Namun, musibah tak terduga pun terjadi. Saat bekerja, seekor ular berbisa muncul dan menggigit pergelangan kaki Mijung. Ia pingsan seketika. Ketika Mijung sadar, ia menemukan ayahnya tergeletak di tanah, hampir tidak bernyawa. Ternyata ayahnya telah mengisap racun dari luka gigitan untuk menyelamatkan Mijung. Namun akibatnya, ia sendiri terkena racun ular.
Mi Jung menangis pilu dan berteriak meminta tolong. Namun, ayahnya yang sudah sadar akan nasibnya, dengan sisa tenaga terakhirnya, melarang Mi Jung memanggil orang. Ia takut jika orang-orang tahu, Mi Jung akan dituduh membunuh ayahnya sendiri. Dengan hati yang hancur, Mi Jung berbohong kepada ayahnya bahwa dia akan pulang. Padahal para tetangga sudah mendengar teriakannya dan sedang menuju ke ladang. Akhirnya, ayahnya meninggal dalam pelukan Mi Jung. Mi Jung pun menjadi yatim piatu. Orang-orang di desa dengan kejam menuduhnya sebagai penyihir yang membunuh ayahnya sendiri. Tidak tahan dengan semua fitnah dan kebencian, Mi Jung meninggalkan desa yang penuh dengan kenangan menyakitkan itu. Seolah-olah ia melarikan diri dari neraka. Sementara itu, Dong Jin, yang diam-diam menyukai Mi Jung, berusaha membuktikan bahwa gadis yang ia cintai bukanlah penyihir yang membawa kematian. Dengan pengetahuan yang ia miliki, ia menulis laporan rinci untuk membela Mi Jung. Namun, ketika ia berlari pulang dengan penuh semangat untuk menemui Mi Jung, ia justru mendapati bahwa gadis itu telah diusir dari desa. Sejak saat itu, untuk sepenuhnya membersihkan nama Mi Jung dari tuduhan penyihir pembawa malapetaka, Dong Jin dengan tekad bulat memilih jurusan statistik saat masuk universitas. Di lingkungan kampus yang baru, Dong Jin bertemu dengan Jong Hayuk, yang memiliki pengalaman serupa dengan Mi Jung, dan juga merasa terasing di tengah kerumunan. Mendengar bisikan dan ejekan teman-teman terhadap Jong Hayuk, Dong Jin mendekatinya untuk menebus rasa bersalahnya karena tidak berani membela Mi Jung di masa lalu. Awalnya, Jong Hayuk bersikap dingin. Tetapi Dong Jin pantang menyerah. Ia terus mencari kesempatan untuk berinteraksi, dan perlahan-lahan, ketulusan Dong Jin akhirnya meluluhkan hati Jong Hyuk. Mereka pun menjadi sahabat yang saling mempercayai. Saat liburan musim panas tiba, Dong Jin kembali ke desa yang penuh kenangan. Ia membuka album foto masa SMA dan menatap foto Mi Jung dengan tatapan penuh penyesalan. Ibunya masuk ke kamar dan memberitahu bahwa putra pemilik laundry baru saja dirawat di rumah sakit dan ibunya sedang bersedih. Dong Jin harus berhati-hati saat berbicara dengannya. Dong Jin tahu bahwa putra pemilik laundry memiliki tubuh yang kuat karena berlatih bela diri. Ia pun penasaran dan bertanya lebih lanjut. Ibunya menjelaskan bahwa putra pemilik laundry yang merasa simpati pada Mi Jung mencoba menghiburnya. Namun, dalam perjalanan pulang, ia ditabrak babi hutan dan terluka. Insiden langka itu memperkuat keyakinan warga desa bahwa Mi Jung adalah penyihir pembawa sial. Dipenuhi amarah, Dong Jin menggunakan data statistik untuk menjelaskan kepada ibunya bahwa setiap menit ada orang yang terluka atau meninggal di dunia. Kejadian seperti itu adalah hal yang wajar dan tidak ada hubungannya dengan Mi Jung. Dengan kuat, Dong Jin pergi ke rumah Mi Jung. Namun, ia menemukan papan pengumuman penjualan rumah di pintu, dan rumah itu sudah kosong. Dengan hati yang hancur, Dong Jin mengeluarkan laporan analisis yang telah ia susun untuk membuktikan bahwa Mi Jung bukan penyihir. Sayangnya, ia datang terlambat. Angin berhembus dan menerbangkan laporan yang ia bawa. Air mata Dong Jin pun mengalir deras. Ia menyesali ketidakmampuannya untuk membela Mi Jung tepat waktu dan merasa sedih karena cinta yang tak pernah sempat ia ungkapkan. Kemudian, profesor mengetahui alasan di balik tekad Dong Jin untuk mempelajari statistik. Profesor memuji kebaikan hati dan ketekunan Dong Jin, tetapi juga dengan tegas menunjukkan bahwa laporan yang ia buat memiliki cacat serius. Karena Dong Jin telah meyakini bahwa Mi Jung tidak bersalah sejak awal, ia tanpa sadar mengumpulkan dan menganalisis data dengan bias yang mendukung pandangannya sendiri, sehingga kurang objektif. Profesor memberikan daftar pertanyaan rinci untuk memandu Dong Jin dalam melakukan verifikasi ulang. Dong Jin menerima saran itu dan mulai menyingkirkan berbagai kemungkinan, baik yang kebetulan maupun yang pasti. Akhirnya, ia menemukan satu faktor kunci yang sama dalam semua insiden yang terjadi. Semuanya berkaitan dengan Mi Jung. Temuan ini mengguncang keyakinan awal Dong Jin bahwa Mi Jung bukanlah penyihir. Di bawah guyuran hujan, Dong Jin menangis dengan penuh keputusasaan, membenci dirinya sendiri yang tak mampu menemukan bukti kuat untuk membela Mi Jung. Setelah lulus dari universitas, Jong Hyuk menjadi seorang detektif, sedangkan Dong Jin menjadi seorang analis data.
Hidup mereka tampak tenang hingga suatu hari, Dongjin menerima telepon yang mengabarkan bahwa ibunya sakit. Dongjin segera membawa ibunya ke rumah sakit besar di Seoul, tetapi kondisi ibunya sudah sangat parah dan tidak dapat diselamatkan. Menyadari waktu yang tersisa sangat singkat, sang ibu dengan tenang menyampaikan keinginannya. Ia ingin diantar dengan tandu bunga yang indah ke peristirahatan terakhir untuk bertemu dengan mendiang suaminya. Ia juga meminta Dongjin untuk menjual toko pestisida dan rumah keluarga mereka. Saat mengurus penjualan toko, Dongjin secara tak sengaja mengetahui bahwa ibunya telah membeli rumah keluarga Mijung beberapa tahun sebelumnya. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Dongjin kembali ke rumah sakit untuk berterima kasih kepada ibunya, mengira bahwa ibunya membeli rumah itu untuk membantu Mijung yang sedang kesulitan. Namun, di saat-saat terakhirnya, sang ibu mengungkapkan sebuah rahasia yang telah ia sembunyikan selama bertahun-tahun. Dulu Mijung diusir dari desa oleh ibu Dongjin, yang bekerja sama dengan warga desa lainnya. Ibu Dongjin menemukan foto Mijung di meja belajar putranya. Dan, karena takut Dongjin akan mengalami nasib buruk akibat berhubungan dengan Mijung, ia membuat keputusan yang salah di bawah pengaruh rumor yang beredar. Namun, saat melihat Mijung yang kesepian dan tak berdaya menunggu bus untuk meninggalkan desa, serta menyadari bahwa Mijung tidak memiliki tempat untuk bergantung, rasa iba tumbuh di hati sang ibu. Ia tidak hanya mengantarkan Mijung ke stasiun bus, tetapi juga diam-diam membeli rumah Mijung untuk membantunya secara finansial. Ibu Dongjin merasa bersalah atas perbuatannya, dan selalu ingin meminta maaf secara langsung kepada Mijung. Tetapi kesempatan itu tak pernah datang. Ia teringat bagaimana Dongjin dengan tegas menyatakan bahwa Mijung bukanlah seorang penyihir. Sebelum meninggal, sang ibu berpesan kepada Dongjin bahwa jika suatu hari ia bertemu Mijung, ia harus menyampaikan permintaan maaf dari sang ibu. Dongjin memenuhi keinginan terakhir ibunya dengan mengadakan upacara pemakaman yang dilengkapi tandu bunga. Saat merapikan barang-barang peninggalan ibunya, Dongjin menemukan buku yang dulu ingin ia berikan kepada Mijung, serta laporan statistik yang belum selesai. Dulu, ia membuang benda-benda itu di rumah Mijung, tetapi ibunya diam-diam mengambilnya dan membacanya dengan saksama. Meskipun sang ibu tidak memahami rumus-rumus yang rumit atau mengetahui kelemahan dalam laporan itu, ia percaya pada kesimpulan Dongjin bahwa Mijung tidak bersalah. Dengan keyakinan ini, sang ibu berharap suatu hari bisa bertemu Mijung lagi untuk menebus kesalahannya. Sebelum meninggal, sang ibu berkata, orang yang ditakdirkan untuk bertemu, pasti akan bertemu kembali. Kini, Dongjin bertemu kembali dengan Mijung. Ia bersumpah untuk membuktikan bahwa Mijung bukanlah penyihir dan menghapus penyesalan yang telah menghantui keluarganya selama bertahun-tahun. Sementara itu, Mijung menjalani hidup yang sepi di sebuah kamar sewaan kecil. Jarang keluar rumah. Ia tidak tahu apakah dirinya yang menurut dunia atau dunia yang telah melupakannya. Untuk bertahan hidup, ia bekerja sebagai penerjemah acara perjalanan. Satu-satunya orang yang berhubungan dengannya adalah Yeonsil, rekan kerja yang baik hati dan sesekali mengunjunginya untuk makan bersama. Mijung pernah berbagi impiannya dengan Yeonsil. Ia ingin mengunjungi sebuah desa kecil di Austria yang ia lihat saat menerjemahkan acara perjalanan. Ia berharap suatu hari nanti bisa berjalan bebas di jalanan, layaknya orang normal. Di sisi lain, Dongjin bertekad untuk segera mengungkap misteri yang menyelimuti Mijung. Tanpa menghiraukan permohonan rekan kerjanya untuk tetap bertahan, Dongjin dengan tegas mengundurkan diri dari pekerjaannya di perusahaan. Ia kemudian menyewa kamar di dekat tempat tinggal Mijung. Lokasi yang paling ideal menurutnya adalah apartemen yang berada tepat di seberang rumah Mijung, sehingga ia bisa mengamati setiap gerak-geriknya. Namun, sayangnya kamar tersebut sudah disewa oleh orang lain. Dengan bantuan agen properti, Dongjin mencoba membujuk penyewa untuk membiarkannya memeriksa sudut pandang dan posisi dari kamar tersebut. Namun, meskipun agen properti telah berusaha keras membujuk, penyewa yang merupakan seorang pria tetap bersikeras menolak. Tanpa pilihan lain, Dongjin akhirnya menyewa kamar di lantai bawah. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Ia mulai sering muncul di minimarket tempat pria tersebut bekerja,
dan berusaha bersikap ramah serta menunjukkan perhatian. Akhirnya, karena tergerak oleh ketekunan Dongjin, pria itu setuju membiarkan Dongjin melihat kamarnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Dongjin menawarkan untuk membayar 3 bulan sewa di muka dan menanggung semua biaya pindahan pria tersebut jika ia bersedia bertukar kamar. Setelah berpikir panjang, pria itu akhirnya setuju. Dengan begitu, Dongjin berhasil mendapatkan kamar impiannya yang berada tepat di seberang rumah Mijung. Suatu hari, Dongjin tiba-tiba menerima telepon dari polisi. Ia mendapat informasi tentang seorang pria bernama Lee Jung-ho yang dulunya mengelola pabrik kecil pembuat gelas kertas. Namun, karena manajemen yang buruk, pabrik itu menghadapi kebangkrutan. Dalam upaya menyelamatkan pabriknya, Lee Jung-ho berjuang keras untuk mendapatkan persetujuan pinjaman. Sayangnya, akibat perubahan peraturan bank, pinjaman tersebut tidak disetujui, sehingga pabriknya terpaksa bangkrut. Dilanda amarah dan keputusasaan, Lee Jung-ho akhirnya mendatangi bank dan membuat keributan besar. Pegawai bank memberitahu Lee Jung-ho bahwa sistem yang digunakan untuk pengajuan pinjaman dikembangkan oleh perusahaan tempat Dongjin bekerja. Kebetulan, foto Dongjin terpampang di halaman utama situs web perusahaan tersebut. Saat ini Lee Jung-ho melarikan diri dan polisi khawatir ia akan membalas dendam pada Dongjin. Oleh karena itu mereka memberitahu Dongjin tentang situasi tersebut. Setelah memahami situasinya, Dongjin bertanya kepada petugas tentang departemen yang bertanggung jawab memperbaiki lampu jalan. Ternyata lampu di sudut jalan terus berkedip. Dan Dongjin khawatir hal itu akan membahayakan Mijung yang sering keluar pada malam hari. Setelah mendapatkan jawabannya, Dongjin pulang dengan mobil. Namun, begitu keluar dari bil, ia diserang oleh seseorang. Ketika Dongjin melihat lebih jelas, penyerangnya adalah Lee Jung-ho, seperti yang disebutkan polisi. Dongjin memahami alasan kebencian Lee terhadapnya dan memilih untuk tidak melawan, melainkan menerima serangan itu dengan tenang hingga Lee mereda. Ketika perut Lee berbunyi karena lapar, Dongjin menawarkan untuk membelikannya makanan. Selama makan, Dongjin menjelaskan bahwa pekerjaannya hanyalah menghitung data untuk menghasilkan nilai program, tanpa menyadari dampaknya pada Lee Jung-ho. Lee pun meluapkan kesedihannya bahwa kebangkrutan pabrik telah mempengaruhi kehidupan belasan karyawannya. Ia bahkan harus menitipkan kedua anaknya kepada kerabat dan hidup menggelandang di jalanan. Lee mengaku bahwa kebenciannya pada Dongjin lah yang membuatnya bertahan hidup. Meskipun ia sadar bahwa Dongjin sebenarnya tidak bersalah atas kebangkrutan pabriknya. Untuk membantu Lee keluar dari keterpurukan, Dongjin meminta ketua kasino untuk memberikan Lee pekerjaan sementara, agar ia memiliki tempat tinggal dan waktu untuk memikirkan masa depannya. Setelah menyelesaikan masalah itu, Dongjin pergi makan bersama Jong Hyuk. Namun, baru berjalan beberapa langkah, Jong Hyuk menerima panggilan darurat dan segera melaju dengan mobil untuk membantu. Ternyata Jong Hyuk sedang menangani kasus perampokan di rumah, di mana tidak ada tanda-tanda pintu atau jendela yang dirusak. Polisi menduga bahwa pelaku mengetahui kode kunci pintu, yang kemungkinan besar dilakukan oleh orang yang dikenal korban. Ketika polisi menanyai korban wanita apakah dia mencurigai seseorang, wanita itu tampak ragu-ragu seolah menyimpan sesuatu yang sulit diungkapkan. Jong Hyuk yang peka terhadap situasi tersebut menghentikan rekannya untuk terus bertanya dan menyarankan wanita itu untuk mengajukan perintah perlindungan. Dengan perintah ini, polisi atau petugas yang ditunjuk akan segera datang jika ada bahaya. Setelah berpikir sejenak, wanita itu memilih Jong Hyuk sebagai petugas perlindungannya. Namun, situasi tak terduga terjadi. Ketika Jong Hyuk tiba di tempat kejadian dengan tergesa-gesa, wanita tersebut sudah dibawa ke ambulans dengan tandu. Jong Hyuk merasa bersalah karena gagal melindunginya. Di larut malam, Mijung seperti biasa turun untuk memberi makan kucing liar. Dia terkejut melihat lampu jalan yang sebelumnya berkedip-kedip kini telah diperbaiki. Sambil berbicara lembut kepada kucing, Mijung mengungkapkan betapa sulitnya hidup kucing liar yang harus bersembunyi dari manusia. Kucing-kucing itu hanya muncul saat melihatnya, seolah dia benar-benar seperti penyihir yang dibicarakan orang. Dongjin, yang bersembunyi di balik dinding, mendengar perkataan Mijung dan merasa sangat tiba. Baginya,
Mi Jung seperti putri yang terkurung di kastil, kehilangan kendali atas hidupnya. Dong Jin bersumpah akan menemukan cara untuk memecahkan kutukan yang membelenggu Mi Jung dan membantunya menjalani kehidupan yang normal. 10 tahun kemudian, Dong Jin kembali ke desa tempat ia dan Mi Jung dibesarkan. Setibanya di desa, ia menemui kepala desa untuk mengambil kunci rumah lamanya. Saat berbincang santai, kepala desa menyarankan Dong Jin untuk menjual rumahnya jika dia tidak berniat tinggal lama, karena daerah tempat tinggal keluarga Mi Jung akan diubah menjadi resor, yang menyebabkan harga tanah melonjak. Perkataan kepala desa membangkitkan sesuatu dalam benak Dong Jin. Dia bertanya, apakah masih ada kejadian aneh di desa? Kepala desa menjawab bahwa sejak Mi Jung pergi, tidak ada lagi kejadian aneh, kecuali insiden di mana Choi Hyun, putra pemilik laundry, terluka parah akibat ditabrak babi hutan. Malam itu, Dong Jin menemui Choi Hyun untuk menanyakan lebih lanjut. Choi Hyun menceritakan bahwa setelah ayah Mi Jung meninggal, dia yang diam-diam menyukai Mi Jung membawa roti untuk menghiburnya. Namun, dia tidak memiliki keranian untuk mengungkapkan perasaannya. Saat pulang, dia bertemu dengan babi hutan dan mengalami cedera serius. Setelah bertanya kepada Choi Hyun, Dong Jin mengumpulkan teman-teman sekelasnya dari masa lalu untuk memahami situasi yang terjadi saat itu. Dalam percakapan santai, Dong Jin mendengar bahwa ada seorang siswa bernama Hong Mo yang mengalami kecelakaan tertabrak motor setelah memberikan permen kepada Mi Jung. Setelah itu, Hong Mo segera pindah sekolah dan menghilang dari peredaran. Dong Jin menugaskan salah satu teman laki-lakinya untuk melacak keberadaan Hong Mo. Ia juga meminta teman-temannya mengumpulkan semua data terkait insiden yang terjadi di sekitar Mi Jung. Dong Jin ingin mengetahui bagaimana kutukan Mi Jung sebenarnya dimulai. Dayun, yang kini menjadi guru di sekolah lama mereka, memberitahu Dong Jin bahwa arsip lama sekolah pasti menyimpan catatan kejadian tersebut. Dengan mudah, Dayun membawa Dong Jin ke ruang arsip. Di sana, Dong Jin memotret semua catatan insiden selama masa sekolah Mi Jung dan menyusunnya menjadi sebuah tabel di komputernya. Hasil analisis menunjukkan bahwa selama masa sekolah Mi Jung, jumlah kecelakaan dan kematian meningkat drastis. Hampir semua insiden cedera berpusat di sekitar Mi Jung. Data tersebut sekali lagi mengarah pada dugaan bahwa Mi Jung memang dikutuk. Namun, Dong Jin tidak menyerah. Dia membuat daftar semua siswa yang pernah mengalami cedera dan bertekad untuk menemui mereka satu persatu. Tak lama kemudian, temannya berhasil menemukan alamat Hong Mo. Dong Jin segera mengunjungi Hong Mo, yang mengungkapkan bahwa dia mengalami kecelakaan segera setelah memberikan permen kepada Mi Jung. Dari percakapan tersebut, Dong Jin menyadari bahwa semua siswa yang terluka berada dalam radius 10 meter dari Mi Jung. Melalui analisis yang cermat, Dong Jin menemukan beberapa pola. Pertama, berada di ruang yang sama dengan Mi Jung. Kedua, berbicara dengannya. Ketiga, mengenalnya. Dan terakhir, mengungkapkan perasaan cinta kepada Mi Jung. Jika semua kondisi ini terpenuhi, orang tersebut akan mati. Namun, jika hanya memiliki perasaan tanpa mengungkapkannya, mereka hanya akan terluka. Kesimpulan ini membuat Dong Jin semakin yakin bahwa kutukan tersebut benar-benar nyata. Saat Dong Jin baru saja menarik kesimpulannya, Dayun tiba-tiba datang berkunjung. Dengan rasa bersalah, Dayun mengakui bahwa dialah yang menyebarkan rumor tentang Mi Jung sebagai penyihir di masa lalu. Dayun mengakui bahwa dia menyebarkan rumor tentang Mi Jung sebagai penyihir karena cemburu. Hal itu terjadi karena senior yang dia sukai ternyata menyukai Mi Jung. Dengan penyesalan mendalam, Dayun meminta Dong Jin untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada Mi Jung. Dia juga memberitahu bahwa senior tersebut pernah menjadi kakak tingkat Mi Jung di universitas, dan Dong Jin bisa mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan Mi Jung di masa kuliah. Keesokan harinya, Dong Jin menemui senior tersebut. Senior itu menceritakan bahwa Mi Jung keluar dari universitas tak lama setelah masuk. Namun, sebelum pergi, Mi Jung hampir menyebabkan seorang penjaga tiket bioskop celaka. Dong Jin kemudian menemui penjaga tiket tersebut yang mengungkapkan bahwa Mi Jung sering datang menonton film larut malam saat bioskop sudah sepi. Karena keunikan Mi Jung, penjaga tiket itu jatuh cinta padanya dan bahkan menyatakan perasaannya. Yang mengejutkan Dong Jin,
penjaga tiket itu tidak mengalami kematian. Setelah berpikir sejenak, Dongjin melihat apa nama penjaga tiket dan menyadari bahwa pria itu menggunakan nama panggilan, bukan nama asli. Ini berarti Mi Jung hanya tahu nama panggilannya. Dari situ Dongjin menyimpulkan bahwa kutukan Mi Jung hanya berlaku jika dia mengetahui nama asli seseorang. Dongjin kemudian mengukur jarak antara rumahnya dan rumah Mi Jung, yang ternyata sekitar 10 meter. Saat dia mencoba menarik kembali pita pengukur, pita tersebut tersangkut. Pada saat yang bersamaan, Mi Jung keluar ke balkon untuk menikmati kopi. Dongjin dengan cepat menarik kembali pita pengukur untuk menghindari perhatian Mi Jung. Namun, saat dia menatap Mi Jung yang tampak dingin dan kesepian, Dongjin menyadari bahwa dia mulai jatuh cinta pada gadis itu. Tiba-tiba pita pengukur yang otomatis tertarik melukai tangan Dongjin. Dari kejadian ini, Dongjin memastikan bahwa berada dalam jarak 10 meter dari Mi Jung memang berbahaya. Keesokan paginya, Mi Jung sibuk di dunianya sendiri. Tiba-tiba pemilik rumah yang juga merupakan bibi dari teman sekamarnya, Yeon Sil, datang berkunjung. Dengan lembut, bibi tersebut memuji kecantikan dan keremajaan Mi Jung, serta menasihatinya agar tidak menyia-nyiakan waktu muda dengan terus mengurung diri di rumah. Bibi itu kemudian menyarankan agar Mi Jung bertemu dengan pria yang telah diatur untuk kencan buta. Namun, Mi Jung yang menyadari nasib buruk yang selalu mengikutinya, merasa sulit untuk menjelaskan hal ini kepada bibinya. Dia hanya terbata-bata, tidak tahu harus merespons bagaimana. Untungnya, teman dekatnya, Yeon Sil, tiba tepat waktu dan berhasil membujuk bibi tersebut untuk pergi. Yeon Sil adalah satu-satunya teman Mi Jung selama 9 tahun terakhir sejak masa kuliah. Dia bekerja di sebuah stasiun TV. Hari itu, saat sedang bekerja, dia mendengar ada seseorang yang mencarinya di kafe terdekat. Orang itu adalah Dongjin, yang telah menyelidiki semua teman sekelas Mi Jung selama masa SMA, dan akhirnya menemukan Yeon Sil melalui rekomendasi seorang senior. Dongjin menjelaskan bahwa dia sedang menyelidiki kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di sekitar Mi Jung. Dia bahkan telah menyusun sebuah rumus yang menjelaskan kutukan yang menimpa Mi Jung. Dongjin berharap Yeon Sil dapat berbagi cerita tentang masa lalu Mi Jung untuk memperbaiki rumus tersebut dan membantu Mi Jung menjalani kehidupan yang normal. Mendengar bahwa Dongjin ingin menolong Mi Jung, Yeon Sil dengan senang hati menceritakan pengalamannya. Dia pertama kali bertemu Mi Jung saat perekrutan anggota baru di organisasi mahasiswa. Saat itu, Mi Jung yang selalu berpakaian serba hitam dan berusaha menyembunyikan dirinya justru menarik perhatian para pria. Pada semester pertama, seorang pria yang tertarik pada Mi Jung mencoba mendekatinya dengan alasan meminjam pulpen. Meskipun Mi Jung berkali-kali menolak, pria itu tetap bersikeras mengajaknya menonton film. Namun, saat mereka berjalan, pria tersebut tiba-tiba terjatuh dari tangga dan mengalami cedera di kakinya. Dengan kaki yang terluka, pria itu tetap menghadiri pertemuan mahasiswa. Kejadian itu membuat para mahasiswa lain mulai membicarakan rumor yang telah beredar selama 6 bulan terakhir, bahwa Mi Jung memiliki aura kegelapan yang menarik perhatian banyak pria, termasuk seorang profesor bahasa Inggris. Anehnya, setiap pria yang menyukai Mi Jung selalu mengalami kecelakaan aneh. Puncaknya, sebuah insiden yang terjadi kemudian semakin memperkuat rumor bahwa Mi Jung adalah seorang penyihir. Pada hari ujian akhir semester bahasa Inggris, Mi Jung menyerahkan lembar jawabannya lebih awal dan berusaha meninggalkan ruangan. Namun, profesor memanggilnya dan menuliskan kalimat "Saya cinta kamu" di selembar kertas. Mi Jung yang ketakutan segera melarikan diri. Khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi pada profesor, Mi Jung bahkan memanggil ambulans terlebih dahulu. Namun, petugas medis mengira itu hanya lelucon. Mi Jung yang putus asa memutuskan untuk menjauh dari profesor. Saat itu Yeon Sil menghentikannya dan mengajaknya makan. Ketika mereka sedang berbincang, Yeon Sil memperhatikan profesor yang sedang menatap Mi Jung dari jendela. Tiba-tiba, sebuah batu bata yang longgar jatuh, dan profesor terjatuh dari lantai atas. Insiden ini membuat Mi Jung tidak mampu bertahan lagi dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari universitas. Yeon Sil kemudian mencari tempat tinggal Mi Jung, yang ternyata berada di desa terpencil di atas bukit yang akan segera digusur. Semua penduduk telah pindah,
meninggalkan Mi Jung sendirian. Yeonsil merasa kasihan dan bertanya, mengapa Mi Jung keluar dari universitas. Namun, Mi Jung memotong pembicaraan dan berkata bahwa dia tidak membutuhkan simpati. Yeonsil memahami bahwa perasaannya bukan karena rasa kasihan, melainkan karena dia selalu teringat pada Mi Jung, seolah-olah tertarik padanya sejak pandangan pertama. Karena Mi Jung seperti landak yang sulit didekati, Yeonsil menuliskan nomor teleponnya dan pergi. Beberapa bulan kemudian, Mi Jung menelepon Yeonsil dan mengabarkan bahwa rumahnya telah dimasuki pencuri dan berantakan. Mi Jung meminta izin untuk tinggal sementara di rumah Yeonsil. Yeonsil menegur Mi Jung karena tinggal di tempat yang berbahaya. Tetapi Mi Jung mengatakan bahwa itu satu-satunya cara untuk hidup sendiri. Terharu dengan kebaikan hati Mi Jung, Yeonsil memeluknya. Keesokan harinya, Yeonsil membawa Mi Jung untuk menyewa kamar loteng milik bibinya, dan bahkan membantu menawar harga sewa seperti seorang kakak. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Mi Jung tersenyum. Kembali ke masa kini, Yeonsil membawa Dongjin ke tempat di mana insiden profesor terjadi. Dongjin mengukur jarak antara Mi Jung dan profesor saat kejadian, memastikan bahwa jaraknya kurang dari 10 meter. Keduanya pun mulai mengenal satu sama lain. Setelah profesor pernah menyatakan cinta kepada Mi Jung, hal ini sepenuhnya sesuai dengan rumus yang telah diasumsikan oleh Dongjin. Untuk membuktikan teorinya, Yeonsil memperkenalkan Dongjin kepada dua pria yang mengalami kecelakaan setelah berada di dekat Mi Jung. Kedua pria tersebut menyebutkan bahwa insiden terjadi sekitar 10 menit setelah mereka berada di ruangan yang sama dengan Mi Jung. Untuk menghindari kesalahan ingatan, Dongjin memutuskan untuk menguji rumus tersebut secara langsung. Dia mulai mengamati dan mencatat rutinitas sehari-hari Mi Jung. Mi Jung biasanya bekerja sebagai penerjemah di sore hari, lalu beristirahat di balkon sambil minum kopi dan makan mie instan. Hingga dini hari, dia tetap berada di rumah, lalu diam-diam keluar untuk memberi makan kucing-kucing liar di jalanan yang sepi. Satu-satunya hiburan yang membuatnya bahagia adalah naik bus acak, menempuh perjalanan hingga ke terminal akhir, lalu kembali. Barang kebutuhan sehari-harinya pun dibeli melalui layanan pengantaran dari supermarket terdekat. Untuk membuktikan hipotesisnya, Dongjin bekerja paruh waktu di supermarket tersebut. Pada hari Selasa, dia mengantar pesanan ke rumah Mi Jung. Saat menekan bel, Dongjin diam-diam mengaktifkan stopwatch. Jantungnya berdegup kencang saat bertemu langsung dengan Mi Jung. Agar bisa tinggal lebih lama, Dongjin membantu Mi Jung memeriksa barang-barang yang dibeli satu persatu dan meminta tanda tangannya di struk. Mi Jung yang jarang berbicara dengan orang lain merasa berterima kasih kepada Dongjin. Perasaan hangat ini membuat hati Dongjin tersentuh. Saat meninggalkan rumah, Dongjin menyadari bahwa waktu yang dihabiskan kurang dari 10 menit dan tidak ada insiden yang terjadi. Dalam beberapa hari berikutnya, Dongjin terus diam-diam mengunjungi rumah Mi Jung dan menghitung waktu. Setiap kali mendekati 10 menit, dia akan segera pergi dan tidak ada hal buruk yang terjadi. Akhirnya, Dongjin memutuskan untuk bertahan lebih dari 10 menit untuk menguji kebenaran hipotesisnya. Kecelakaan pun benar-benar terjadi. Saat Dongjin meninggalkan rumah Mi Jung, ia terkilir kakinya. Namun, hari Selasa kembali tiba, dan Dongjin kembali mengantar barang untuk Mi Jung. Demi bisa berbicara lebih lama dengannya, Dongjin sengaja meminta Mi Jung memeriksa barang-barang satu persatu sambil sesekali mencuri pandang ke arahnya. Tanpa disadari, waktu hampir mencapai 10 menit, tetapi Mi Jung meminta untuk membayar dengan kartu. Dongjin yang tidak membawa mesin pembayaran harus kembali mengambil uang tunai. Setelah menerima pembayaran, Dongjin berlari menuruni tangga, tepat waktu sebelum 10 menit berlalu. Namun, saat ia merasa lega, sebuah papan nama di dinding tiba-tiba jatuh dan melukai tangannya. Dongjin mulai curiga bahwa bukan hanya waktu yang menjadi faktor, tetapi juga jumlah kalimat yang diucapkannya dengan Mi Jung. Pada hari Selasa berikutnya, Mi Jung dengan antusias membawa minuman untuk Dongjin, tetapi kecewa saat melihat pengantar barang yang berbeda. Sementara itu, untuk melindungi diri, Dongjin membeli perlengkapan motor yang kuat, lengkap dengan helm. Dengan perlengkapan penuh, ia muncul di depan Mi Jung. Melihat Dongjin kembali,
Mi Jung tersenyum bahagia dan dengan senang hati memeriksa barang-barang bersama Dong Jin. Tanpa disadari, Mi Jung mulai menikmati percakapan mereka. Sementara itu, Dong Jin diam-diam menghitung jumlah kalimat yang mereka ucapkan. Saat akan pergi, Mi Jung melihat tangan Dong Jin yang dibalut perban, dan dengan sedih bertanya apakah ia terluka saat mengantar barang. Tidak ingin melihat Mi Jung merasa bersalah, Dong Jin berbohong dan mengatakan bahwa cederanya terjadi saat berolahraga. Karena momen emosional ini, Dong Jin lupa menghitung kalimat yang telah mereka ucapkan. Namun, melihat ekspresi lega di wajah Mi Jung sudah cukup membuatnya bahagia. Meskipun waktu yang dihabiskan belum mencapai 10 menit, kecelakaan kembali terjadi. Motor Dong Jin tergelincir dan ia terjatuh di pinggir jalan. Kali ini Dong Jin yakin bahwa berbicara lebih dari 10 kalimat dengan Mi Jung akan membawa bahaya. Yeon Sil datang menjenguk Dong Jin di rumah sakit dan bingung mengapa Dong Jin begitu terobsesi untuk mematahkan kutukan Mi Jung. Yeon Sil memperingatkan bahwa cepat atau lambat Mi Jung akan mengetahui nama Dong Jin, yang dapat membahayakan nyawanya. Namun, Dong Jin tidak berniat untuk menyerah. Dia menyukai Mi Jung dan merasa iba pada gadis baik hati yang terjebak dalam kutukan ini. 1 bulan kemudian, luka Dong Jin akhirnya sembuh. Kebetulan, hari itu adalah hari langka di mana Mi Jung bepergian dengan bus. Dong Jin diam-diam mengikuti Mi Jung dan memutuskan untuk ikut dalam perjalanan, ingin menikmati pemandangan bersamanya. Agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan, Dong Jin duduk di barisan paling belakang, menjaga jarak lebih dari 10 meter dari Mi Jung. Sepanjang perjalanan, ia terus menatap Mi Jung dari kejauhan. Namun, saat bus tiba di terminal, Dong Jin merasa perjalanan terlalu singkat dan berharap akan terjadi kemacetan agar bisa bersamanya lebih lama. Tak disangka, harapannya menjadi kenyataan. Dalam perjalanan pulang, bus terjebak macet arah. Saat Dong Jin sedang bersukacita, nasib buruk kembali menghampiri. Mi Jung memberi tempat duduknya kepada seorang nenek dan pindah ke bagian belakang bus, membuat jarak mereka menjadi kurang dari 5 meter. Dong Jin panik dan segera mencatat waktu, berharap bisa turun di halte berikutnya. Namun, kendaraan terjebak di jembatan dan waktu terus berlalu. Dong Jin merasa firasat buruk semakin kuat saat melihat petir aneh di langit dan pipa baja tajam di truk sebelah yang tampak goyah. Dalam kepanikan, Dong Jin melompat keluar dari bus. Namun, saat mendarat, topinya terjatuh membuat Mi Jung melihat wajahnya. Tanpa sadar, Mi Jung memanggil nama Dong Jin. Pada saat itu, mereka melanggar semua aturan. Jarak kurang dari 10 meter, waktu lebih dari 10 menit, dan Mi Jung mengetahui nama Dong Jin. Namun, Dong Jin sudah mempersiapkan diri. Dia teringat bahwa tidak pernah ada catatan sambaran petir di Sungai Han. Dengan keyakinan pada ilmu pengetahuan dan statistik, Dong Jin melompat dari jembatan. Pada saat itu, Mi Jung mengenali Dong Jin sebagai teman SMA yang diam-diam sering menatapnya dari kejauhan. Mi Jung juga memperhatikan pemuda itu dan mengetahui nama Dong Jin melalui lencana nama di seragam sekolah. Setelah lulus, Dong Jin diam-diam mengantarkan buku alumni ke rumah Mi Jung. Saat membuka buku tersebut, Mi Jung menemukan foto Dong Jin dan untuk pertama kalinya melihat wajahnya dengan jelas. 10 tahun kemudian, Mi Jung bertemu Dong Jin lagi, namun dengan perasaan campur aduk saat melihatnya melompat dari jembatan. Beruntung, ambulans tiba tepat waktu dan Dong Jin dibawa ke rumah sakit. Mi Jung merasa bersalah dan berpikir bahwa Dong Jin melompat karena dirinya. Dia pun dengan cemas mencari berita tentang insiden di jembatan di internet. Setelah menemukan kabar bahwa Dong Jin selamat, barulah Mi Jung merasa lega. Dong Jin berhasil selamat dan segera menghubungi temannya, Yeon Sil. Dia telah membuktikan beberapa aturan aneh yang melibatkan Mi Jung, tetapi masih memerlukan bantuan terakhir dari Yeon Sil. Dong Jin menyadari bahwa siapapun yang menyukai Mi Jung akan mengalami kecelakaan. Namun, bagaimana jika situasinya dibalik? Apa yang akan terjadi jika Mi Jung menyukai seseorang? Yeon Sil setuju untuk membantu. Keesokan harinya, dia membawa Mi Jung berkemah. Setelah mendirikan tenda, Yeon Sil diam-diam menghubungi Dong Jin melalui telepon dan meletakkan handphonenya di dekat mereka. Yeon Sil lalu bertanya pada Mi Jung apakah dia pernah menyukai seseorang. Mi Jung merenung sejenak dan teringat cinta pertamanya, seorang senior yang diterima di Universitas Korea.
Senior itu adalah kakak laki-laki yang telah dikenalnya sejak kecil. Setiap minggu Mi-jung pergi ke gereja hanya untuk melihatnya. Namun, segalanya berubah ketika dia melihat senior tersebut membeli obat epilepsi di apotek. Karena takut rahasianya terbongkar, senior itu mulai menjaga jarak dan komunikasi mereka pun perlahan menghilang hingga lulus sekolah. Ketika sang senior memberikan catatan belajarnya kepada Mi-jung, tiba-tiba dia pingsan karena tersengat tawon. Teman-temannya segera membawanya pergi. Saat mereka bertemu lagi, Mi-jung telah diterima di Universitas Korea, dan sang senior datang untuk memberi selamat. Mi-jung berterima kasih atas catatan yang dia berikan, tetapi sang senior bahkan sudah melupakan kejadian itu. Pada saat itu, Mi-jung pun melepaskan perasaannya padanya. Setelah mendengar cerita Mi-jung, Yeon-sil memastikan beberapa syarat dari kutukan yang mereka bicarakan. Anehnya, sang senior telah melanggar semua aturan, namun tetap selamat tanpa cedera. Dong-jin yang mendengarkan percakapan itu, segera pulang dan membuka catatan lama sang senior yang pernah dibuang Mi-jung. Di halaman terakhir, ada sesuatu yang menarik perhatian Dong-jin. Keesokan harinya, Dong-jin menemui sang senior dan menanyakan satu hal. Mengapa dia berbohong tentang disengat tawon, padahal tawon biasanya berhibernasi di musim dingin? Sang senior akhirnya mengakui bahwa dia sebenarnya pingsan karena epilepsi, dan Mi-jung berbohong tentang tawon untuk melindungi rahasianya. Namun, sang senior tidak pernah meluruskan kesalahpahaman itu. Dong-jin merasa marah melihat wajah licik sang senior. Karena insiden ini, Mi-jung dijuluki penyihir dan mengalami banyak penderitaan. Bahkan setelah masuk universitas, sang senior sengaja menyebarkan rumor bahwa Mi-jung adalah penyihir. Untuk memastikan sesuatu, Dong-jin mengeluarkan halaman terakhir catatan sang senior yang berisi tulisan, "Saat lelah, tersenyumlah. Aku akan menunggumu di Seoul. Park Mi-jung, aku menyukaimu." Dong-jin bertanya apakah sang senior benar-benar pernah menyukai Mi-jung, dan dia mengangguk, mengakui bahwa perasaannya saat itu tulus. Mendengar hal itu, Dong-jin merasa kesal pada takdir yang tidak adil. Dia yang hanya ingin berbicara dengan Mi-jung harus mengalami begitu banyak kesulitan. Sementara sang senior yang jahat justru selamat meski melanggar semua aturan kutukan. Dengan emosi yang meluap, Dong-jin pulang dan memandangi dinding yang dipenuhi informasi yang telah ia kumpulkan selama ini. Setelah berpikir sepanjang hari, dia menulis kata penguntit Mi-jung di fotonya sendiri dan menempelkannya di sebelah foto Mi-jung. Dia akhirnya menyadari satu hal. Satu-satunya cara untuk melawan kutukan adalah dengan cinta sejati dari Mi-jung. Dong-jin memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya pada satu kemungkinan yang belum pasti, membuat Mi-jung jatuh cinta padanya. Demi tujuan ini, Dong-jin mulai berlatih keras dan membentuk tubuhnya. Setelah bersiap sepenuhnya, dia membawa semua barangnya dan pergi ke depan rumah Mi-jung. Dia menekan bel pintu dan berpura-pura sebagai kurir pengantar makanan untuk membuat Mi-jung membukakan pintu. Saat itulah Mi-jung menyadari bahwa selama ini Dong-jin menyamar sebagai kurir hanya untuk bisa menemuinya. Kali ini, Dong-jin mengungkapkan perasaannya yang telah lama terpendam. Dia memiliki satu kalimat yang ingin dia ucapkan. Bahkan jika itu harus mempertaruhkan nyawanya, tetapi dia memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat untuk mengatakannya. Dong-jin menghibur Mi-jung, meyakinkannya bahwa kutukan yang dia alami bukanlah kesalahannya. Dia mendorong Mi-jung untuk berani mengejar apa yang diinginkannya. Setelah itu, Dong-jin meletakkan hadiah yang diberikan teman-teman sekolah mereka di depan pintu, lalu berbalik dan pergi. Kata-kata tulus Dong-jin menyentuh hati Mi-jung, membuatnya menangis. Namun, kali ini Dong-jin telah melanggar aturan kutukan dengan berbicara lebih dari 10 kalimat. Dengan hati-hati, dia berjalan di jalanan sambil membawa koper, waspada terhadap bahaya yang mungkin terjadi. Tiba-tiba, sebuah truk melaju langsung ke arahnya. Sementara itu, Mi-jung membuka USB yang diberikan Dong-jin. Di dalamnya terdapat foto-foto kampung halaman Mi-jung, yang sengaja diambil oleh Dong-jin saat berkunjung ke sana. Selain foto, ada juga sebuah video di mana Dayun, orang yang dulu menyebarkan rumor bahwa Mi-jung adalah penyihir, meminta maaf. Dayun mengakui bahwa dialah yang menyebabkan Mi-jung dijauhi oleh semua orang dan terpaksa meninggalkan kampung halamannya.
Setelah bertahun-tahun, Mi Jung akhirnya mendengar permintaan maaf dari orang yang memulai semua penderitaannya. Mi Jung tidak bisa menahan tangis. Namun, dia tidak tahu bahwa Dong Jin telah menghilang tanpa jejak. Sebelumnya, Yeon Sil yang khawatir dengan keselamatan Dong Jin mencoba meneleponnya berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban. Yeon Sil, yang khawatir dengan keselamatan Dong Jin, meminta bantuan teman Dong Jin yang bekerja sebagai detektif, Jong Hyuk, untuk menyelidiki keberadaannya. Jong Hyuk membawa Yeon Sil ke rumah sewa Dong Jin dan menemukan bahwa Dong Jin hanya meninggalkan pakaian dan barang-barang kebutuhan sehari-hari, sementara barang-barang penting lainnya tetap di tempatnya. Jong Hyuk kemudian memeriksa komputer Dong Jin dan menemukan bahwa belakangan ini Dong Jin sibuk menyelidiki kutukan yang menimpa Mi Jung. Dari hasil penelitiannya, Dong Jin berhasil merangkum pola dari kutukan tersebut. Ketika Jong Hyuk menemukan satu variabel yang belum pasti, yaitu perasaan hati Mi Jung, dia pun memahami maksud Dong Jin. Jong Hyuk menyerahkan laporan analisis yang ditulis oleh Dong Jin kepada Mi Jung. Saat Mi Jung membacanya, dia teringat bagaimana Dong Jin telah berusaha keras menyelidiki kutukan itu demi dirinya selama 10 tahun terakhir. Harinya dipenuhi dengan rasa haru dan terima kasih. Jong Hyuk membawa Mi Jung ke kamar Dong Jin dan menunjukkan semua data yang telah dikumpulkan. Dia mengatakan bahwa Dong Jin tidak pernah peduli apakah Mi Jung adalah penyihir atau tidak. Semua usaha yang dilakukannya selama ini hanyalah untuk menemukan cara mencintai Mi Jung tanpa terpengaruh oleh kutukan tersebut. Setelah itu, Jong Hyuk meninggalkan Mi Jung untuk merenungkan semuanya dan memberitahu lokasi Dong Jin. Tak lama kemudian, Mi Jung pergi ke Austria, tempat yang selalu ingin dia kunjungi. Di sana, dia akhirnya bertemu Dong Jin. Dengan penuh rasa syukur, Mi Jung berterima kasih kepada Dong Jin atas semua yang telah dia lakukan. Tanpa Dong Jin, Mi Jung tidak akan pernah bisa keluar dari dunia yang gelap dan tertutup. Dong Jin menatap Mi Jung dengan penuh cinta dan mengungkapkan perasaannya, "Aku mencintaimu." Namun, seketika langit menjadi gelap dengan petir yang menyambar. Dong Jin bangkit dan bersiap pergi untuk membuktikan variabel terakhir dari kutukan tersebut. Namun, Mi Jung menghentikannya dan berkata bahwa selama perjalanan ini, dia terus memikirkan Dong Jin dan khawatir akan keselamatannya. Mi Jung juga mempelajari data yang dikumpulkan oleh Dong Jin dan menemukan pola yang tidak disadari Dong Jin. Semua orang yang benar-benar mencintai Mi Jung akan tetap selamat selama mereka berada di sisinya. Mi Jung memohon kepada Dong Jin agar tidak meninggalkannya. Dia mengungkapkan bahwa dia juga mencintai Dong Jin. Begitu kata-kata Mi Jung terucap, awan gelap yang menyelimuti langit perlahan menghilang. Keduanya saling berpelukan erat, dan Mi Jung tak dapat menahan air matanya yang mengalir deras. Akhirnya, dia bisa menggenggam tangan orang yang dicintainya, dan melangkah menuju kebahagiaan yang telah lama dia impikan. Dengan ini, kisah mereka pun berakhir.